saudara-saudara sekalian, alam yang ditempuh oleh manusia, setiap manusia yang lahir ke dunia ini pada hakikatnya adalah dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas kehendak dirinya sendiri dan bukan pula atas kehendak ibu bapak kita, tidak. Dan kita pun tak boleh pilih bapak kita, tak boleh ibu kita memilih ibu kita. Keturunan apa kita punya ibu, keturunan apa kita punya bapak, boleh pilih tak? Tak boleh pilih. Ini kehendak, kudrat iradat Allah SWT. Kudrat itu adalah kekuasaan, iradat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, manusia ini sebenarnya telah wujud sejak zaman azali. Azali maknanya zaman yang tidak diketahui permulaannya. Allahu Akbar. Kemudian dilahirkan melalui penciptaan Adam alaihissalam, zuriat keturunan Adam. Nah, ini semuanya adalah keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, ya kan? Maka manusia itu disebut Bani Adam, yakni keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu ya, itu zuriat keturunan Adam tersimpan di punggungnya dan berpindah dari tulang sulbi lelaki ke dalam rahim perempuan. Kemudian lahirlah tiap-tiap manusia daripada hasil perkawinan antara ayah dan ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan kita lahir ke dunia tak pakai baju. Pernah tak ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengar ada baby lahir pakai baju? Ada. Semua bugil, telanjang, bulat, ya. Dan baby tak malu ketika itu karena nggak tahu apa-apa lahir, tak tahu apa-apa. Ya kan? Sama ada yang lahir itu akan menjadi raja, akan menjadi perdana menteri, akan menjadi presiden, akan menjadi apa sekalipun pangkatnya, tetap lahir ke dunia dalam keadaan tak tahu apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Surah An-Nahl ayat ke-78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dalam keadaan tidak mengetahui itu, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, Dia menjadikan bagimu, Dia siapa? Allah menjadikan bagimu itu pendengaran. Ya, telingalah, tapi yang dinilai itu bukan telinganya, bukan kupingnya ini, bukan daunnya, tapi pendengarannya. Dan penglihatan, bukan matanya, penglihatannya dan hati. Maka dengan adanya penglihatan, pendengaran dan hati ini, kita
semoga bersyukur. Ini namanya wal afidah. Innas sam'a wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oh. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan afidah hati ini akan disoal, akan ditanya, bukan ditanya udhunun, bukan ditanya telinganya, tapi ditanya pendengarannya, bukan ditanya matanya, ainun, bukan, tapi penglihatannya. Bukan hati yang zahir, Bu, ya, bukan hati seperti hati kambing atau hati lembu, bukan, atau hati ayam, bukan, tapi hati nurani, rahasia Allah, Pak. Itu dari roh juga. Allah, akal. Ya, kan manusia diberi panca indera 5 kan? Kira sendiri lah 5. Dan yang diantara sekian banyak panca indera, yang 5 itu yang Allah berikan yang luar biasa, yaitu akal. Tapi ingat, akal ini tidak dijamin kebenarannya. Maka ada orang yang pandai tapi tak benar, ya Pak ya. Ramai orang pandai tapi tak benar. Woi, mencuri barang orang, pandai tak pandai? Pandai tipu. Tapi tak benar. Jadi yang benar itu hati. Ya, hati ini tempat apa? Tempat keimanan, tempat bahagia. Betul? Ini mau faham. Saudara-saudara sekalian, manusia itu menempuh 5 alam. Ini mesti 5 alam ini, Bu ya. 5, ya. Alam yang pertama alam arwah. Ini alam roh, manusia pun lupa dan tak tahu. Yang kedua alam arham. Alam arham itu alam dalam kandungan ibu, kita pun tak tahu. Dan yang ketiga alam dunia ini. Mula-mula kita lahir tak tahu apa-apa juga, lama kelamaan tahu, ya. Dan itu alam namanya alam yang nyata, ya. Alam dunia itu alam nyata, seperti sekarang ini alam dunia. Nah, yang keempat alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur, termasuk orang-orang yang dimakan oleh ular ataupun dimakan oleh ikan tenggelam di lautan, ya, tak dapat dikuburkan dengan sempurna. Itu juga alam, namanya alam barzakh, yaitu pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi orang-orang yang sudah mati itu automatically hidup di alam barzakh, alam kubur. Betul? Semua manusia macam itu. Ya, ada yang dibakar kan. Orang yang non muslim dibakar. Juga alam barzakh. Ya, itu alam barzakh. Jelas. Itu serambi. Bukan kalau orang itu ada amal, orang muslim ada amal, itu bukan boleh masuk surga dulu. Cuma diberi nampak saja. Tempatnya di surga. Pagi nampak surga, petang nampak surga. Itu orang yang beramal soleh, yang ikhlas beragama. Betul? Nah, tapi sebaliknya, kalau orang itu durjana, orang-orang yang ingkar, orang itu pagi nampak neraka, petang nampak neraka. Macam mana tahu? Nanti tahu sendiri, Pak. Saya pun tak nampak. Kenapa tak nampak? Saya belum nazar. Tunggu saja, Pak, tanggal mainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu ustaz kita baca, imam kita ini selalu baca apa? Baca doa. Baca apa? Surah At-Takatsur ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunna ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Coba Bapak Ibu sekalian terjemahkan, coba kita paham maknanya. Kamu banyak lalai kumpulkan harta, kumpulkan duit sampai lupa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia banyak lengah, lalai, alpa, hatta zurtumul maqabir, sehingga diantar ke makobir. Makobir ini jamak daripada kubur, Pak. Artinya pusara, kubur-kubur, semua ini. Nanti kalau Anda baca sampai akhir surat At-Takatsur itu, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan disoal, akan ditanya tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Betul? Bukan free, Pak. Maka kita harus nikmat dari Allah wajib kita syukuri dengan cara kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu dia. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, sebelum manusia itu dilahirkan ke dunia ini, Allah telah menciptakan ruh mereka dalam genggamannya, yakni genggaman Allah. Ruh Allah genggam.